Halo kawan-kawan semua, salam sukses untuk kita semua. Pada vlog kali ini, saya Manwidi akan sharing tentang bagaimana sikap proaktif dalam memanfaatkan media sosial. Sebelumnya, saya mengajak kawan-kawan semua untuk melakukan subscribe atau mensubscribe channel YouTube saya agar saya semakin termotivasi untuk membuat vlog berikutnya. Oke, sekarang kita mulai dan kita bahas masalah sikap proaktif dalam memanfaatkan media sosial, baik saat melakukan posting atau membuat sebuah postingan, atau saat kita menanggapi sebuah konten atau postingan atau status di media sosial. Jadi yang kita bahas ini adalah bagaimana sikap proaktif kita selaku warganet yang memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan mengedepankan sikap proaktif. Pertama adalah, mari kita pahami bahwa perilaku kita di media sosial itu cenderung ada dua hal. Yang pertama adalah kita cenderung bersifat reaktif, dan yang kedua adalah kita cenderung bersikap proaktif. Lalu, seperti apa sikap reaktif tersebut? Bagi para pengguna media sosial yang memiliki sikap reaktif, itu segala sesuatunya yang mereka unggah, baik berupa kata-kata dalam sebuah status, atau video, gambar, atau dalam bentuk suara, itu selalu menunjukkan perilaku sarkasme, subjektif, mempermalukan orang lain atau kelompok-kelompok tertentu, menyalahkan orang lain, bersikap egois, provokatif, cenderung menghakimi, kemudian emosional, cenderung bersikap seperti anak-anak, dan tidak menyampaikan fakta, serta menciptakan musibah bagi orang lain, termasuk oleh karena pemikiran yang begitu sempit, timbullah ide-ide untuk berbuat kejahatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sikap reaktif inilah yang perlu kita rubah, bahkan hilangkan agar tercipta keharmonisan dan kenyamanan secara bersama-sama dalam memanfaatkan media sosial. Bagi Anda yang memiliki sikap-sikap reaktif, mari mulai berbenah diri, mulai bergeser ke arah-arah proaktif. Merubah sikap merupakan hal yang tidak mudah, karena sikap tersebut adalah sesuatu yang sudah tertanam dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi, jika semakin besar kemauan untuk merubah sikap kita, maka ada usaha-usaha yang harus dilakukan. Ada satu hal penting yang dapat dijadikan perisai bangsa dalam mengarungi media sosial sebagai upaya menindas tuntas sikap reaktif, yaitu mulai mengembangkan dan menerapkan sikap proaktif. Sikap proaktif itu merupakan suatu tindakan yang mengarah ke hal-hal positif. Orang yang memiliki sikap proaktif itu selalu memiliki kesadaran bahwa hal positif itu sangat perlu. Maka orang-orang proaktif ini selalu memiliki kesadaran yang mutlak. Dia memiliki rangsangan, dia memiliki imajinasi, dia memiliki suara hati, kehendak bebas, serta memiliki respon. Akan tetapi, dia memiliki suatu pilihan untuk melakukan satu hal yang bernilai positif. Bersikap proaktif tidak sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif berarti bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Bersikap proaktif juga berarti mampu membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang berlaku. Bersikap proaktif di dalam membagi
serta menanggapi sebuah konten pada media sosial dapat dilakukan dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Langkah-langkah tersebut meliputi: pertama, kita harus memiliki sebuah inisiatif. Inisiatif yaitu kreativitas sadar diri. Jadi, bagaimana kita memiliki inisiatif untuk sadar diri sendiri yang telah dicermati dengan baik, sehingga apa yang kita tulis atau apa yang kita bagikan pada media sosial atas dasar penuh kesadaran sebagai pribadi yang memiliki harga diri dan segala sesuatunya diatur oleh norma dan ketentuan hukum. Sikap proaktif yang kedua adalah bertanggung jawab. Semua aktivitas yang kita lakukan di media sosial harus penuh tanggung jawab. Karena kendati pun kita membuat huru-hara di media sosial, dengan kecanggihan teknologi, aparat yang berwajib ketika ingin menelusuri siapa kita akan ketahuan. Yang ketiga adalah sikap proaktif yang ketiga yang harus kita kembangkan adalah introspeksi diri. Sebelum mengunggah atau membagikan konten di media sosial, cobalah untuk introspeksi diri. Pertimbangkan antara kondisi kita saat ini dengan keadaan atau konten yang akan dibagikan. Dan sikap proaktif yang keempat adalah bijak memandang kesalahan diri. Sebagai manusia, sangat wajar bila pada suatu saat kita membuat sebuah kesalahan yang terkait dengan perbaikan sikap kita. Mungkin ada kalanya kita lupa dan kembali pada sikap yang lama. Selama itu tidak terjadi terus-menerus, tidak berulang-ulang kita lakukan, maka kita tidak perlu terlalu keras, terlalu memeras pemikiran, terlalu stres memikirkan hal itu pada diri kita sendiri. Maka segeralah mulai kembali menata sikap sesuai yang kita inginkan. Jangan selalu nyaman ada pada posisi bersalah. Kemudian, sikap proaktif yang kelima adalah memperhatikan momen. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Perhatikan momen apabila ada postingan atau status-status yang kita bagikan bersifat berpihak, janganlah terburu-buru untuk sesegera mungkin kita ikut terlibat dalam postingan itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita ingin menanggapi sebuah konten, sebuah postingan di media sosial, jangan kita terlalu terburu-buru untuk ikut terlibat dalam postingan itu melalui komentar atau kita memberikan komentar postingan tersebut, ya. Kecenderungan terburu-buru ini, terburu-buru kita ikut terlibat dalam atau memberikan komentar pada konten media sosial yang tendensius, ya, justru akan menjadikan kita ikut terprovokasi. Bangkitlah emosi dan kita terjebak dalam curamnya media sosial. Yang keenam adalah sebuah sikap proaktif untuk menyeleksi informasi. Pahamilah bahwa setiap informasi yang bertebaran yang ada di media sosial itu semuanya belum tentu benar. Perlu adanya seleksi terhadap informasi yang kita dapatkan dari diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membagikan, sebelum kita melakukan sharing terhadap sebuah konten di media sosial. Ini juga perlu sikap sangat hati-hati. Sikap proaktif yang ketujuh adalah membandingkan informasi.
Setelah kita mampu menyeleksi informasi itu, maka kita harus membandingkan informasi yang kita dapatkan antara informasi-informasi yang sama. Dan termasuk perhatikan sumber-sumber informasi tersebut. Jangan sampai kita malah membagikan sebuah berita bohong, informasi tidak benar, atau yang sering kita sebut dengan hoax. Sikap proaktif yang ke-8 adalah bagaimana kita mampu menyimpulkan sebuah informasi. Ini keahlian yang sangat dipentingkan dalam bermedia sosial. Menyimpulkan isi informasi, hal ini merupakan bagian yang sangat dan amat paling penting. Ketika kita menerima banyak informasi, bahkan informasi yang kita terima itu adalah informasi yang sama, maka cobalah untuk menyimpulkan isi dari informasi tersebut secara hati-hati agar tidak mengurangi makna dan maksud daripada informasi tersebut. Karena pergeseran sedikit saja arti dan makna dari sebuah informasi itu akan berdampak berbeda dari orang yang menerimanya. Sikap proaktif yang ke-9 adalah kita harus menyadari bahwa di negara ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara yang taat akan konstitusi hukum. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bagikan di media sosial, terlebih telah diterapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang ITE, maka apabila kita menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada, bukan saja yang termuat dalam aturan negara tersebut, akan tetapi dampak sosial terkait norma-norma yang berlaku di masyarakat juga kita harus terima. Contoh, karena kita terlalu tidak mengontrol diri dalam membagikan sebuah konten di media sosial, justru ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya Undang-Undang ITE ini, orang tersebut ketika merasa tersinggung, mereka bisa melaporkan apa yang kita lakukan. Jadi, inilah sikap-sikap yang harus kita kembangkan di dalam mengarungi dunia media sosial, sebuah dunia milik publik, terbuka, dan bisa diakses di mana saja, kapan saja, tanpa memandang waktu, tempat, dan tanpa memandang usia. Oke kawan-kawan semua, ayo bersama-sama jadilah warganet, jadilah seorang netizen yang bijak dan mulai mengembangkan sikap proaktif saat bermedia sosial. Lupakan sikap reaktif, mulailah sikap proaktif saat kita bermedia sosial. Salam.